Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali dialog kita di Kabar Petang. Saya ingin menuju ke Mas Arda. Mas Arda, tadi kan Anda katakan bahwa ketika kita melihat ketokohan ini punya peran yang penting. Tadi Anda sebut bahwa Ridwan Kamil ini dikenal secara nasional, kemudian ada Rano Karno, Bang Dul ini juga dikenal secara nasional juga. Kalau kita lihat kan Dharma Pongrekun ini cukup terkenal di media sosial, tapi kenapa elektabilitasnya rendah? Nah, jadi yang ingin saya tanyakan, seberapa besar sebetulnya pengaruh ketokohan terhadap tingginya angka elektabilitas, Mas? Silakan. Ya, sebenarnya itu kembali lagi pada teori dasar elektabilitas ya, Mas. Artinya untuk bisa terpilih, Anda harus disukai. Untuk Anda bisa disukai, Anda harus dikenal dulu. Sebenarnya kan itu. Jadi tingkat pengenalannya tinggi, kemudian ketika orang sudah kenal Anda, kemudian tingkat kesukaannya tinggi, baru kemudian di situ ada kemungkinan untuk terpilih, untuk memiliki elektabilitas tinggi, di situ terbuka kemungkinannya lebih besar gitu. Nah, kalau tadi pertanyaannya kembali kepada Dharma Pongrekun, kenapa masih rendah? Sebenarnya tadi kan dibahas di media sosial ya. Ya tentu harus dibahas juga pengguna media sosial itu seberapa banyak, engagementnya seperti apa. Yang di luar kapabilitas saya di sini, cuman yang jelas kalau Dharma Pongrekun itu cukup kontroversial dengan pendirian dia terkait dengan vaksin, terkait dengan selular phone gitu ya. Itu mungkin sempat memercikan ada tingkat pengenalan dia yang kemudian ada mengenal ya, orang mengenal dia. Tapi terkait dengan pilkada, relatif orang mungkin tidak terlalu mengenal gitu Dharma Pongrekun. Terkait itu juga misalnya Pak Mas Pram juga sebenarnya kan sudah berkiprah di politik sudah sangat lama. Tapi tingkat pengenalannya pun masih berada di bawah 60%. Atau bahkan kalau untuk persaingan pilkada ini biasanya elektabilitas itu akan semakin terlihat ketika tingkat pengenalan sampai dengan 80% di atas 80%. Mas Pram sendiri juga masih memiliki PR menurut saya bagaimana meningkatkan tingkat pengenalannya, termasuk juga Pak Suswono yang masih juga di bawah 60 bahkan di bawah 50% ya kalau dari survei Carta Politika. Nah, ini yang menurut PR yang dimiliki. Kemudian ada Kun Wardana yang mohon maaf saya sejujurnya memang belum pernah mengenal nama Mas Kun Wardana ya. Relatif yang saya dari hasil googling aja, beliau ini kan dosen ya setahu saya. Tapi relatif untuk konteks pilkada mungkin juga memang masih terlalu rendah gitu untuk dikenal. Nah, disitulah PR-nya ya menurut saya. Baik. Sebelum itu saya mau tanya dulu, mungkin kita fokusnya selain elektabilitas ini soal 1 atau 2 putaran itu ya. Ini menarik karena tadi kan Mas Jayadi sempat menyampaikan ya bahwa bicara soal tren elektabilitas dari Dharmakun ini juga menjadi salah satu faktor penentu untuk bisa berlangsung 1 atau 2 putaran. Menurut Anda Mas Arda, apakah potensi Dharmakun mencapai angka psikologis 7-10% ini nanti besar nggak kemungkinannya? Ya tentu akan sangat bergantung pada kegiatan sosialisasi, beberapa program yang ditawarkan kepada masyarakat Jakarta, bagaimana Dharmakun ini bisa menawarkan gagasan-gagasannya. Seperti saya sebutkan tadi, ada memang untuk masyarakat Jakarta yang pemilihnya rasional, dibutuhkan tidak sekedar penjelasan program yang rasional, tapi mungkin dibutuhkan juga efek-efek kejut sendiri ya, dalam artian ketika misalnya memang seolah-olah bersifat gimmick, ada beberapa program yang cukup cukup ear-catchy gitu. Nah, mungkin itu bisa digunakan oleh ketiga pasangan ini. Artinya potensi untuk sampai 7-10% itu masih ada ya Mas Arda ya? Singkat sebelum kita ke Mas Jai. Potensinya. Kalau bicara melihat trennya saja dari 3%, 3,2 ya di Mas Jayadi di Carta 5,6. Ini kan ada tren kenaikan sekitar 2% lebih ya. Andai kata misalnya semuanya berjalan sesuai trennya, ya mungkin dalam waktu 3 minggu mungkin sudah 7% juga. Ini tapi ya tentu semuanya sangat
sangat dinamis ya. Baik, kita ke Mas Jayadi. Mas Jayadi, ini kan kita lihat ya, mulai dari sosialisasi, kampanye, belusukan, ini kan dilakukan oleh Cagup-Cawagup nomor urut 1 sampai 3. Nah, yang paling dekatnya ada event besar, yaitu debat perdana pada hari Minggu tanggal 6 Oktober. Nah, seberapa besar debat ini punya pengaruh terhadap suara pemilih Jakarta, terhadap para Cagup dan Cawagup nomor urut 1 sampai 3 ini? Dia secara umum debat itu kalau ada yang dianggap pemenang yang clear winner ya, yang betul-betul menang, itu biasanya akan meningkatkan elektabilitas yang menang itu di kisaran 2-3%, biasanya gitu. Tapi lagi-lagi itu akan tergantung peristiwa berikutnya kan. Debat itu nanti akan bertahan dampaknya sekitar 2 mingguan gitu. Nah, jadi tergantung apakah akan ada pemenang yang dianggap pemenang dari debat itu atau tidak. Nah, bagi Pram, Rano, dan Kun, terutama Dharma Kun, debat itu bisa meningkatkan tingkat pengenalan terhadap mereka. Karena dengan asumsi debat itu ditonton oleh banyak orang ya, lebih dari 60% misalnya. Nah, peningkatan pengenalan bagi Mas Pram itu kan ditunjukkan tuh, kalau kita bandingkan dengan survei LSI, Mas Pram itu di LSI dikenal masih 45%. Angka untuk dia bersama Rano di kisaran 28%. Sementara sekarang angkanya sudah 60% pengenalannya. Dia naik sampai hampir 8% ya. Naiknya tuh sekitar 8%-an gitu. Demikian juga dengan Dharma Kun. Terutama Dharma itu kan naik dari angka 20-an sekarang 30-an%. Angkanya juga naik, elektabilitasnya menjadi menjadi 5%-an ya. Jadi salah satu penjelasan mengapa ada tren kenaikan Kun, Dharma Pongrekun dan Pram Rano itu adalah karena adanya tingkat pengenalan yang lebih tinggi gitu. Nah, debat itu bisa membantu mereka untuk dikenalkan. Nah, tadi saya ingin komentar. Tadi kan ada pertanyaan, kok Dharma Kun rendah sekali padahal dia aktif di media sosial gitu kan? Betul. Kalau menurut survei Carta, itu kan angka pengguna internet itu di kisaran 88%-an, hampir 90% ya, mirip dengan LSI. Nah, pertanyaannya, apakah hanya Dharma Kun yang bermedia sosial? Kan enggak. Yang bermedia sosial, jadi hampir semua warga Jakarta itu mengenal media sosial, atau mungkin sedikit banyak bermedia sosial. Kalau Dharma Kun bermedia sosial, RK Suswono dan Pram Rano juga sama aja, bermedia sosial juga. Jadi dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa tingkat hasil survei yang ada sekarang itu kan cerminan dari upaya-upaya sosialisasi mereka, baik melalui media sosial maupun bukan media sosial. Nah, itu berarti kita bisa menduga di media sosial pun Dharma Kun itu kalah dibandingkan dengan RK Suswono dan Pram Rano. Itu yang menyebabkan mereka masih rendah gitu. Dan terbukti kan tingkat pengenalannya secara keseluruhan paling rendah tuh. Dharma Pongrekun itu cuma 30-an% sekarang ini. Ya, baik Mas Arda, Mas Jayadi, nanti kita sama-sama melihat ya bagaimana tren elektabilitas menuju hari H pemungutan suara. Sekali lagi terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu.